Wah, lah mbok takono sing duwe akun kok aku. Ya, makasih ya. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Pada seneng tuh lihat kamu, lihat Gibran seneng semua. Hah? Ya tiap hari kerja terus. Pengangguran ngapain ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu? Di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Nggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Pagi sampai pagi, lo bener ini anak saya ini pagi sampai pagi kerjanya. Oke, sekian. Dulu karena kita masih bulan madu dengan Presiden Jokowi, sehingga memaklumi sosok Gibran Rakabuming yang dari awal sudah rodo aneh-aneh ya. Rambutnya jabrik, kemudian senyumnya bagaimana gitu, matanya gimana gitu ya. Dan kemudian juga komentarnya sendiri entah antara songong, sombong dan lain sebagainya nggak jelas ya. Apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa di-impeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR? Jadi bisakah? Bisa, tapi masuk akalkah secara proses politik hukum? Ya nggak masuk akal, bapaknya masih berkuasa. Ferry Amsari, pakar tata hukum negara mengatakan, jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran, maka boleh secara hukum untuk di-impeach atau diberhentikan dari jabatannya karena terbukti telah berbohong. Hari ini, netizen semakin yakin bahwa Fufu Fafa adalah benar milik Gibran. Karena banyak sudah bukti yang menjurus bahwa di balik akun Fufu Fafa adalah Gibran Rakabuming Raka. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul nih kan. Mas Gibran mengatakan, mohon maaf saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Kan, tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang ya. Bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelenggara negara kita, mengakui pernah salah. Obama itu yang dia lakukan. Saya pernah muda, saya pernah salah. Sebagaimana anak muda-muda lainnya. Nah ini kemudian membantah. Saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Nah, yang menarik pasal 169 huruf J Undang-Undang 7
yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Bahkan disebutkan, judi tidak boleh, ya, zina tidak boleh. Apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa di-impeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR? Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau presiden lebih bahaya lagi tuh. Kalau wakil presiden masih untung kita. Kenapa saya sebut masih untung? Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Mohon maaf bahasanya. Tapi ini benar. Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Oh, niat jahat nih, ban bakal rusak. Lah, orang yang matang termasuk bernegara mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Masih untung kalau wakil presiden yang mau dilantik, wakil presiden terpilih, terbukti mengalami masalah ketatanegaraan dan harus kemudian digagalkan untuk dilantik. Karena kita masih selamat nih, presiden terpilih masih ada. Karena ini ban utamanya. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Ban serap itu maha penting. Kalau terjadi sesuatu dengan presiden, bagaimana kita akan melanjuti ketatanegaraan kita? Sudah disiapkan ban serap. Makanya dalam kajian ketatanegaraan Bang Karni disebutkan begini. Karena ibunya di Amerika, dia katakan wakil presiden Amerika itu kalau tidak ada tugas memimpin rapat senat, nggak ada tugasnya. Karena ban serap itu tadi. Tetapi dia maha penting karena ban utama kalau bermasalah, naik dia jadi ban utama. Jadi ban serap pun tidak boleh rusak. Kenapa? Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Jadi ban serap penting. Mari kita lihat kalau ban serap ternyata terbukti dia rusak, boleh enggak kita pajang dia di tempatnya? Lalu kita menjalankan proses bernegara. Tunggu Bang, ini sedang asik-asiknya Bang. Bang Andi potong nanti hilang nanti. Jadi kita sendiri dalam bernegara, ban serap ini harus kita pastikan sama baiknya untuk melakukan perjalanan ketatanegaraan kita.